Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak luput dari izin, taufik, pertolongan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita di sore hari ini. Allahu akbar, alhamdulillah. Kita mendapatkan nikmat untuk kembali duduk sejenak menambah keutamaan kita, menambah keberkahan kita, kebaikan kita, cahaya dalam kehidupan kita, dan petunjuk jalan yang lurus untuk kita. Qur Rabbi zidni ilma, yaitu dalam rangka menambah ilmu agama, ilmu yang manfaat, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan seseorang tergantung dengan kekuatan ilmu agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, Allah menghendakainya baik, maka Allah akan memahamkan kepadanya agama. Akan dibuatnya hamba tersebut paham dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja memahami agama, ma'asal muslimin, Allahu akbar, ya, selain merupakan kewajiban pokok, kewajiban utama bagi kita, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menghambakan diri kepada Allah. Sementara kita mustahil bisa menghambakan diri kepada Allah dengan benar dan sempurna apabila tidak didasari dengan ilmu. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, begitu kata para ulama, bab bahwasanya ilmu terlebih dahulu daripada berkata dan berbuat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, sehingga ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan dari Allah untuk talabul ilmi, ketahuilah bahwasanya itu keutamaan yang sangat dahsyat. Sebagaimana keutamaan itu telah diraih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa 119. Telah kami turunkan kepada engkau, Muhammad, al-kitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah, al-ilm, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan aku ajarkan kepada engkau sesuatu yang kau dahulunya kau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
maka adalah keutamaan Allah atasmu sangat agung. Subhanallah. Kana fadlullahi 'alaika 'azima, kata Allah. Maka adalah keutamaan Allah bagimu sangat agung. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau keutamaan itu juga diwariskan kepada kita oleh Nabi SAW, diajarkan dan diwariskan kepada kita. Oleh karena itu siapa yang mendapat meraih warisan ini, sungguh dia telah mendapatkan bagian besar untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Wal anbiya'u lam yuwaritsu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafiri. Siapa yang dapat meraihnya, sungguh dia telah mendapatkan atau meraih bagian yang sangat besar. Maksudnya bagian yang sangat besar dari sebab dan sumber kebaikan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, jangan pernah kita futur, jangan pernah kita berhenti dari talabul ilmi, ya, sehingga terus bertambah kebaikan dan kebaikan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan kita di sore hari ini, ya, sebagaimana biasa, yaitu kita membahas kitab yang bertemakan, ya, Naam, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun barangkali saya minta izin beberapa menit, Akhi Ihsan dan para ikhwah di Roja, Allahu Akbar. Walaupun barangkali insyaallah bukan sesuatu yang asing dan sudah banyak asatidz mengingatkan, namun tidak mengapa ini bagian tambahan sedikit, bahwa ya seyogianya kita hari-hari ini tersenyum, bersukacita, bergembira. Allahu Akbar, dengan kegembiraan yang tidak bisa kita bayangkan. Allahu Akbar. Yaitu insyaallah kurang lebih sepekan lagi kita akan sahur. Betul ya? Allahu Akbar. Kurang lebih sepekan lagi kita akan sahur, kita akan buka. Masya Allah. Kita akan masuk ke bulan yang dikabarkan Nabi SAW, atakum Ramadan. Atakum Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah. Allahu Akbar. Nas. Dikabarkan oleh Nabi SAW, bulan itu sangat berkah. Berkah yang bermakna kasratul khairi wa subutuhu fi. Banyaknya kebaikan di dalamnya dan menetap kebaikan tersebut. Syahrul mubarak faradallahu alaikum siyamah. Ya, di mana Allah pardukan di bulan tersebut saum. Alhamdulillah. Ibadah yang dahsyat. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka di bulan tersebut pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang abwabul jannah, pintu-pintu surga. Hakikatan dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Dan memang pintu-pintu untuk menuju surga dibuka oleh Allah untuk kita. Dengan mudahnya kita dapat meraih surga insyaallah di bulan Ramadan. Ya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di sana pintu-pintu neraka. Wa tughallu maradatu syayatin. Ya, dan ditutup pintu-pintu neraka, begitu juga sebab-sebab yang menggiring kita kepada neraka Allah. Ya, akan ada perisai-perisai bagi kita untuk tidak sampai masuk ke neraka Allah di bulan Ramadan. Bahkan akan ada pembebasan, nanti disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa tughallu ma fihi maradatu syayatin, dibelenggu pimpinan-pimpinan dedekot-dedekot syaitan.
Dalam riwayat yang lain, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Semua setan dibelenggu. Begitu juga pimpinan-pimpinannya dibelenggu oleh Allah. Sehingga tidak berleluasa mereka untuk menggoda kita. Sehingga kita lebih leluasa untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut ada satu malam, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semoga kita dapatkan malam tersebut. Malam yang harganya, kata Allah, fihi, kata Nabi, khairun min alfi syahr. Lebih baik, bukan seperti, lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan pengumuman itu ada dalam Al-Quran, langsung dari sab'a samawat. 7 langit di sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dan itu adanya hanya di bulan Ramadan. Sehingga kata Nabi, man harima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, sungguh dia telah terhalang. Ya Allah, iyalah. Bagaimana subhanallah ikhwan, kita duduk suntuk semalam, kita menghidupkan malam tersebut, Allahu Akbar, bernilai pahala dan sudah memiliki kita celengan pahala untuk melebihi 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja 83 tahun dan Allah tidak mengatakan 1000 bulan. Allah katakan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam riwayat lain dalam Sunan At-Tirmidzi kata Nabi SAW, wa yunadi munadi minas sama. Ya, apabila di malam pertama di bulan Ramadan akan ada panggilan, wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pecundang kebaikan, bersegeralah datang. Wahai pencari kebaikan, wahai orang-orang yang ambisi dengan kebaikan, aqbil. Segera datang, konsentrasi, sing-singkan lengan bajan, kuatkan otot kita. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai para pecundang, pencari dan pecinta keburukan, stop. Stop. Ramadan bukan bulan untuk kita berleha-leha, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Rugi ma'an pun, kata Nabi, merugilah seorang hamba. Merugilah seorang hamba. Siapa mereka di antaranya? Man dakhala alaihi Ramadan. Itu orang-orang yang nanti Allah mudahkan masuk ke bulan Ramadan, thumman salah. Lalu Ramadan usai, falam yughfarlah. Sementara dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka ma'asyiral muslimin, ayo aji mumpung. Semoga kita sampai kepada Ramadan ini yang akan datang sebentar lagi, sepekan lagi, tanpa ada jaminan kita bisa ketemu Ramadan di tahun yang akan datang lagi. Barangkali ini Ramadan terakhir kita, ma'asyiral muslimin. Barangkali ini Ramadan terakhir kita, maka yuk kita canangkan. Ya, untuk ikut berkompetisi. Kompetisi ahlul iman dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kompetisi ahlul iman untuk mengikuti sayembara-sayembara Allah dengan hadiah-hadiah yang dahsyat. Mau apa antum, akhi? Mau hadiah apa? Allah siapkan. Mau ampunan dosa? Ramadan judulnya pengampun dosa, penghapus dosa, menghapus dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang bangkit di malam Ramadan, barang siapa yang di Lailatul Qadarnya juga dia hidupkan. Imanan wa ihtisaban, penuh iman dan ihtisab, harapan kepada Allah, diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah, mau apa lagi? Mau pahala. Justru Ramadan adalah ajang untuk kita mendulang pahala yang sebesar-besarnya. Puasa yang kita lakukan setiap hari, kata Nabi, ya, yang hanya tahu takaran pahalanya Allah. Ya, kullu amal ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam baginya takarannya sudah ditetapkan. Illa siyam, kecuali puasa. Takaran pahalanya
Fa innahu li, hanya aku yang tahu. Aku yang akan membalasnya nanti. Allahu akbar. Belum lagi pahala-pahala yang lain, pahala qiyamul lail, masya Allah, pahala tadi Lailatul Qadar. Bahkan subhanallah akhi, dalam satu hari kita bisa mencuri pahala orang lain tanpa mengurangi pahalanya. Kata Nabi, man fattara sa'iman, barang siapa memberikan buka kepada orang sedang saum, antum berbagi, antum berikan buka kepada yang saum, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang saum tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengangkatan derajat akhi, pengangkatan derajat. Ramadan akan mengangkat derajat kita. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam. La'allakum tattaqun. Bulan Ramadan, bulan agar kita menjadi the best. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang bertakwa. Makanya subhanallah ikhwan, kalau kita telaah ya, yaitu madrasah Ramadan, hikmah-hikmah Ramadan, apa yang Allah inginkan dan didik pada diri kita di bulan Ramadan, wallahi betul-betul Ramadan mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Syafaat, itulah buah daripada Ramadan. Syafaat. Ya Allah, bukankah kita nanti di akhirat butuh syafaat? Naam, syafaat adalah pertolongan yang bisa menolong kita dari terlambat masuk surga. Kita bisa cepat masuk surga. Dari mendapatkan surga yang rendah, kita bisa naik ke surga yang lebih tinggi. Dari yang seharusnya kita masuk neraka, tidak sampai kita masuk neraka. Kalaupun na'udzubillah min dzalik, kita ditakdirkan menjadi penduduk neraka, syafaat itu bisa mengeluarkan kita dari neraka akhir. Ternyata salah satu yang ya bisa memberikan dan teriak akan memberikan syafaat kepada kita adalah puasa kita. Dan Al-Quran yang kita baca, Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berbicara, ya Rabb, manatu ta'ama wa syarab wa syahwah. Aku larang dia dahulu makan, minum dan syahwatnya, fasyafi'ni fi, berikanlah syafaatku kepadanya. Allahu akbar. Puasa yang kita lakukan akan berbicara akhir. Ya, yaqulul Quran, dan Quran pun akan berbicara, ya Rabb, manatu ta'ama wa syarab wa manatu nauma bil lail. Aku larang dia banyak tidur di waktu malam. Dia melek karena aku, ya Allah. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka pada membaca ayat-ayat Allah di pertengahan malam. Masya Allah. Fasyafi'ni, berikan syafaatku kepadanya. Fayasfa'an, maka dua-duanya Quran dan saum sebelumnya yang teriak minta syafaat untuk kita, diizinkan untuk memberikan syafaat. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa yang segala permintaan kita insyaallah, bulan yang segala permintaan kita dikabul oleh Allah. Subhanallah. Bulan mustajab doa. Ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat di mana Allah mengatakan, mengabarkan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku ketika mereka berdoa. Wal yastajibu li wal mu'min, dan seterusnya. Ayat ini ada di pertengahan ayat-ayat Ramadan. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Itu ayat Ramadan itu ayat 183, 84, 85, 86 itu ayat tentang doa, 87 ayat Ramadan lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, ini menandakan bahwasanya Ramadan bulan mustajab doa. Naam, ya, kata Nabi SAW, ya, salasu da'awatin la turad. Ada 3 orang-orang yang berdoa yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya da'watus shaim. Ya, doa orang yang sedang saum. Tentunya saum wajib lebih utama. Ma'asyiral muslimin, bulan yang membebaskan kita dari api neraka. Allahu akbar. Subhanallah akhi. Jadi kita canangkan, ya, kita masuk ke bulan Ramadan, ya,
Dan kita keluar dari Ramadan dan kita dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan walillahi untaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka wa dzalika kullalailah, dan itu setiap malam. Allah. Akhi, di absen satu-satunya hamba. Satu-satu hamba Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari api neraka. Subhanallah. Makanya maaf ya, hadis yang mengatakan Ramadan terbagi 3. Pertamanya ampunan, yang keduanya rahmat, yang ketiga apa? Itqun minan nar. Ini hadis tidak benar. Ya, pembagian Ramadan kepada 3, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, ini tidak benar. Ya, yang benar adalah maghfirah, rahmah, dan itqun minan nar setiap hari dan malam. Ya, walillahi untaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Maka subhanallah, puasa yang kita lakukan satu hari, kata Nabi, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya 70 tahun. Satu hari. Antum akan puasa berapa hari, akhi? Subhanallah. Silahkan saja. Makanya kata Nabi, as-siyamu junnatun yastajidnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang bisa menghalangi seorang hamba dari api neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, begitu juga puasa pamungkasnya, akhi, Allahu akbar. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, pasar surga dibuka. Ramadan menjanjikan kita surga. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Ya, bahwasanya di surga itu ada bab khusus namanya rayyan, dari kalimat ray. Ray artinya kenyang dari minum. Makanya kalau ada yang nama orang Roy, nah itu artinya jangan dikasih minum tuh, kenyang terus tuh. Ya. Nah, Rayyan. Nama surganya Rayyan. Yadkhulu minus shaimuna fihi shaimuna yaumal qiyamah. Masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. Fa idza dakhalu ughliq. Apabila mereka sudah masuk semua ditutup, walam yadkhul minha ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali orang yang puasa dari pintu tersebut. Wa idza dakhalu syariba wa idza syariba lam yadma ba'dahu abadan. Dan kalau mereka sudah masuk, dia akan minum, dan kalau sudah minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Allah. Ikhwan, masyaallah. Itulah subhanallah kabar bergembira, ya Allah, ya. Sayembara Allah untuk orang yang beriman. Yang Allah sediakan untuk kita semangat mendulangnya di bulan Ramadan. Ayo, ma'asyiral muslimin, kita bersuka cita, kita bergembira, kita berdoa kepada ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan sungguh-sungguh. Lalu kita berazam kuat, kita ingin sempurnakan segala, yaitu amalan-amalan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Haji mumpung masih ketemu Ramadan lagi, tanpa ada yaitu jaminan antum bisa ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Yang ini juga belum ada jaminan, apalagi yang tahun depan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakallah, kita sempurnakan ilmu sebelum kita masuk Ramadan. Kita sempurnakan jasmani supaya sehat sebelum Ramadan. Kita sempurnakan juga rohani kita. Bahkan harta kita siapkan harta kita. Ya, untuk menyempurnakan amal-amal di bulan Ramadan. Naam, barangkali sedikit lagi, mohon maaf ya ihsan ya, sebagai ya saya ingin ikut sumbangsih, memberikan motivasi berkaitan Ramadan, karena mungkin pertemuan kita nanti wallah alam mungkin ya entah Ramadan masih tertemu atau nanti Syawal ya, untuk kajian sore seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, amalan-amalan insyaallah ya, kita singkat saja. Amalan-amalan di bulan Ramadan insyaallah tidak asing. Pertama, Ramadan syahrus siyam, bulan saum. Masya Allah ya, ini amalan yang dahsyat, amalan yang wajib, yaitu kita berpuasa. Maka lakukanlah puasa dengan sempurna. Ya, dan jangan sampai puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus dan lapar. Tapi sesungguhnya seluruh tubuh kita puasa. Seluruh tubuh kita puasa. Menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa seperti anak-anak kecil, yang dia pun mampu menahan lapar dan hausnya. Makanya kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyami minal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang saum tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Man lam yada qaula zur.
Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bihi dan senantiasa melakukan kedustaan itu wal jahla dan melakukan kejahilan-kejahilan ketika puasa. Matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, tangannya tidak puasa, kakinya tidak puasa. Ya, lidahnya tidak puasa, menggibah, berdusta, mengadu domba, memukul, menghardik, mencaci, memaki. Makanya subhanallah, orang ketika puasa jangan mencaci. Dicaci pun kita bilang cukup, ini mar'un shaim, aku lagi saum. Ya, falaisa lillahi hajatun, maka orang yang seperti ini kata Allah, Allah tidak butuh dengan puasanya. Sempurnakan puasa ikhwan, subhanallah, dengan rukun-rukunnya, dengan syaratnya, dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian ikhwan yang kedua, syahrul qiyam. Ramadan Allah bulan qiyamul lail, tarawih, masya Allah, sempurnakan pula. Dengan khusyuknya, dengan tumakninahnya, dengan nikmati. Karena tidak ada keindahan akhi yang paling indah dalam kehidupan kita kecuali keindahan ketika kita berhadapan dengan Allah. Wa ju'ilat qurratu 'aini li fis shalah. Ketenanganku, kata Nabi, kelapangan dadaku, kegembiraanku tatkala aku salat menghadap Allah. Khusyuk dengan rukunnya, dengan tumakninahnya. Jangan mengikuti orang-orang jahil yang salat subhanallah tarawih seakan-akan bukan salat. Ya Allah, cepatnya kayak ekspres. Ya, kayak apa itu? Kereta ekspres, akhi. La ilaha illallah. Bayangkan, ada cerita orang-orang jahil mengatakan, kami tarawih tercepat di dunia. Bayangkan, 23 rakaat, 7 menit. Atau berapa menit saja, ya Allah. La ilaha illallah. Ini kejahilan. Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kau belum salat. Kalau salat kita seperti ayam masukin jagung, akhi. Maka dengan khusyuknya, nah, terlepas nanti 11 atau 23 rakaat, walaupun yang sering dilakukan oleh Nabi 11 rakaat, 4, 4, 3, begitu. 4, 4 maksudnya 4 istirahat, lalu 3. Dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat, lalu disambung dengan witir 3 rakaat. Dan usahakan akhi bubar bersama imam. Karena kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif, ya, kutiba lahu ajru qiyamil lailah. Siapa yang bangun malam bersama imam, maksudnya salat tarawih sampai imam selesai bubar, maka dicatat baginya yaitu salat semalam suntuk. Alhamdulillah. Kemudian ikhwan, syahrul Al-Quran, bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Allah, 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 masya Allah ikhwan. Yuk, subhanallah, kalau hari-hari ini kita mungkin banyak lalai dari Quran ikhwan Ramadan. Ya, para ulama salaf dahulu begitu menakjubkan cerita mereka bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Malik, kalau sudah masuk Ramadan, dia tinggalkan semua aktivitasnya dan dia wa aqbal 'alal mushaf. Dia masal bersama mushafnya, dia baca. Sebagian mereka ada yang 1 hari sekali, 3 hari sekali, masya Allah. Bahkan sebagian mereka diceritakan, sebagaimana Rabi' bercerita tentang imamnya, yaitu tentang gurunya Syafi'i. Ya, tentang Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan 60 kali dalam Ramadan, 2 kali sehari. Akhi, kalau Imam Syafi'i 2 kali sehari, ya, berarti 60 kali. Minimal antum tuh nolnya hilang, akhi. 6 kali, akhi. Waduh Ustaz, masih susah. Ya sudah, bagi 2, 3 kali sebulan. Ya, hatam 10 hari hatam, 10 hari hatam. Masya Allah, yuk, Quran. Ya, Quran untuk kita baca, syahrul Quran. Kemudian yang keempat, barusan syahrul Ramadan, syahrul judi wal ihsan. Bulan jud, yaitu bulan kita derma dan ihsan dan banyak sedekah. Nabi sangat derma. Kata Ibnu Abbas, lebih dahsyat lagi dermanya ketika berada di bulan Ramadan. Dia seperti angin yang berembus. Hai ikhwani, berbagi. Karena hikmah di antara hikmah Ramadan, Allah cicipkan kepada kita. Sebagian Ibnu Qayyim mengatakan, liyaduqa mararatal ju'. Ramadan itu di antara hikmahnya akan kita ikut merasakan, yaitu sakitnya lapar. Sehingga kita tahu bagaimana sakitnya lapar. Akhirnya ada empati terhadap orang-orang yang laparnya tidak diprogram. Kalau kita kan lapar diprogram siang doang, malamnya serangan sore, serangan fajar. Malamnya masya Allah kita makan segala ada. Orang miskin, ya Allah, laparnya akhi, perutnya sakit, dagangnya tidak diprogram. Memang karena kekurangan, maka subhanallah muncullah empati terhadap orang-orang miskin. Makanya berbagi di bulan Ramadan dahsyat, akhi. Apalagi berbagi ketika puncak-puncak laparnya tuh, ketika berbuka tadi. Antum cerdas, akhi, bisa mendulang pahala orang-orang yang sedang puasa tanpa mengurangi pahala dia dengan kita berikan buka kepada mereka. Ayo, jangan kita merasa tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Antum punya gelas 1, aku 1 gelas.
bagikan ke tetangga. Berbuka dengan gelas itu, Masya Allah. Man sama Ramadana imanan, man fattara sa'iman, kana lahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Ya, siapa siapa yang memberikan buka kepada yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala orang saum tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Masya Allah. Rabbana ya Allah, wasi' lana rizqana. Ya, nas'aluka rizqan wasi'an. Kita meminta kepada Allah rizki yang luas untuk di bulan Ramadan. Kemudian Ramadan juga adalah ya, yaitu syahru al-i'tikaf ya. Bulan i'tikaf. Yuk kita nanti progreskan untuk mencari Lailatul Qadar, merapat ya di 10 hari terakhir ke bulan Ramadan ya, ke masjid, di mana Nabi SAW kalau sudah masuk ke bulan akhir Ramadan, beliau mengecahkan ikat pinggangnya dan seterusnya. Dan bulan juga adalah yaitu bulan sabar, bulan kesabaran. Nanti kita akan ada zakat fitri dan seterusnya. Dan secara umum seluruh amalan-amalan saleh di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Yuk berlomba. Ya, yuk berlomba. Fastabiqul khairat. Pasar-pasar kebaikan. Sayembara keutamaan. Allah buka selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Maka jangan sampai ya kita terlena. Naudzubillah. Jangan sama. Kata Jabir bin Abdullah, siapa yang tidak beruntung di bulan Ramadan, kapan lagi dia akan beruntung? Kalau tidak beruntung di bulan Ramadan, kapan kalau pasar murah, pahala murah, ampunan murah, ya, pengangkatan derajat murah, surga begitu mudah dan murah di bulan Ramadan, neraka ditutup bagi kita, pengangkatan derajat dan seterusnya. Lalu kita tidak berhasil, lalu kita tidak dapat keutamaannya, wah rugi banget akhir. Makanya kata Jabir, siapa yang tidak beruntung di bulan, kapan lagi mau beruntung? Dan siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ya, maka yuk kaum muslimin, saya mengajak dari saya sendiri, keluarga dan semua kaum muslimin, yuk ya kita singkirkan lengan baju kita, kuatkan otot kita, kita berazam kuat, ya, dengan kita bertawakal dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT memberikan yaitu kemudahan dan ketawakalan kita untuk berlomba di bulan Ramadan. Mohon maaf nih Khisan dan teman-teman di Roja dan kaum muslimin, walaupun pembahasan kita bukan itu, namun saya merasa terpanggil untuk ya subhanallah ya, ikut bergembira untuk datangnya Ramadan ya, sehingga kita termotivasi dan bisa memotivasi saudara kita ya untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Nah, ikhwani fillah azakum, untuk pembahasan kita ya, Allahu Akbar, pembahasan dari buku ya yang saya kumpulkan dalam pembahasan hati-hati yang mentauhidkan Allah, jiwa yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini lihat di halaman 71 ya, bab keempat, Masya Allah. Ya, apa judulnya? Hati yang bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Inilah hati yang primadona. Inilah hati yang gagah. Inilah hati yang brilian. Bersih, suci, dan betul-betul memiliki kekuatan hebat. Sehingga orang yang memiliki hati seperti ini akan senyum di atas keadaan. Akan senyum di atas keadaan. Tidak ada galau, tidak ada gundah, tidak ada gulana, tidak ada cemas, tidak ada rasa takut. Karena dia senantiasa bersandar, menyerahkan segala urusannya. Setelah dia tahu, atau dia menyerahkan segala urusannya kepada Zat yang maha kuat, Zat yang maha gagah, Zat yang maha hebat. Ya, menyerahkan segala urusannya kepada Zat yang subhanallah maha adil, maha bijak, maha rahim, sangat sayang. Lebih menyayangi kita daripada ibu kita kepada kita. Ya, Zat yang subhanallah akhi tidak pernah salah dalam menentukan segala sesuatu. Zat yang maha berilmu, Zat yang tidak pernah zalim akhi, Zat yang tidak pernah zalim, Zat yang kalau menentukan sesuatu tadi tidak pernah salah. Ya, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia memerintahkan kita akhi
untuk menyandarkan urusan kita kepadanya. Serahkan urusan kita kepadanya. Ya, semakin kuat dan yakin, semakin kuat penyandaran kita kepada Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat pertolongan Allah datang, dan Allah sangat suka dan sangat cinta, dan Allah tekankan dan perintahkan agar kita tidak menyerahkan urusan kepada kita, agar kita menyerahkan segala secara totaliti urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kuat penyandaran kita kepada Allah, semakin kuat pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah tidak akan muncul kecuali orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Makanya sikap penyandaran diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya, sifat tawakal ini dan sikap tawakal ini Allah banyak kaitkan dengan keimanan seseorang. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, lihat di halaman 72. Allah katakan, wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah, wa 'alallah. Dan hanyalah kalian kepada Allah, falyatawakkalil mu'minun. Dan hanyalah kepada Allah seorang mukmin menyerahkan segala urusannya. Urusan agamanya, urusan dunianya, urusan rizkinya, urusan anaknya, urusan suaminya, urusan istrinya, urusan pekerjaannya, urusan sehat dan sakitnya, urusan kematian dan kehidupannya. Ya, urusan, segala urusan kita hanya kepada Allah kita serahkan. Karena hakikatnya akhi, an-nafi'u wad-dar huwa Allah wahdahu la syarika lah. Yang dapat memberikan manfaat dan madarat hakikatnya adalah Allah. Allah. Akhi, saya ingin tanya, kalau Allah katakan antum sakit-sakit, enggak mungkin, akhi. 1 juta dokter antum kumpulkan, semuanya spesialis, kata antum sakit-sakit. Kata Allah sakit-sakit. Kalau Allah takdir, kalau Allah tetapkan antum wafat. Kalau Allah takdirkan antum kaya, miskin. Sempit, luas. Terjadi musibah ini, terjadi musibah itu. Kalau Allah sudah tetapkan, takdirkan. Allah sudah tetapkan, tidak akan ada yang bisa. Yamsaskallahu bidurrin. Apabila Allah menghendaki turunnya sebuah madarat, fala kashifa lahu illahu. Tidak akan ada yang bisa mampu membuka madarat tersebut kecuali Dia. Allah. Kita ini lagi sakit, wa idza maritu fa washfin. Kita ini subhanallah mungkin sekarang sedang merebak Covid di tengah kita. Ya Allah. Belum luga urung sampai hari ini. Sampai ini lebaran agak sedikit ya, gembira tapi sedikit rada gimana gitu ya. Nggak boleh mudik Ustaz. Alhamdulillah, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Allah pilihannya tidak akan pernah salah. Apa yang terjadi nanti, hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Asal muslimin rahimakumullah. An-nafi wa dar wa yuridka bi khairin. Apabila Allah ingin menimpakan sebuah kebaikan kepada kalian, Allah akan menimpakan sebuah rahmat kepada kalian. Fala ra dari fadlih, tidak akan ada yang mampu untuk menolak rahmat dan keutamaan Allah tersebut. Makanya subhanallah ikhwan, kalau antum ya misalkan antum diancam sama tukang santet 1 juta, tukang santet, tukang pelet, guna-guna, teluh, naudzubillah ya misalkan. Alhamdulillah, orang yang punya tawakal kepada Allah akan slow man, santai. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala ijtama'atil ummatu ala ayyan fa'uka bi syai'. Andai kata seluruh umat berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepada kita, lan yanfa'uka bi syai', enggak akan bisa. Tidak akan mampu memberikan manfaat walaupun seluruh umat, bahkan jin dan manusianya berusaha memberikan manfaat kepada kita, la yanfa'uka bi syai', tidak akan bisa memberikan manfaat illa ma kataballahu lak, kecuali dengan ketetapan Allah, izin dan ketetapan Allah.
Dan sebaliknya kata Nabi, wa in ijtama'u ala ayadurruka bisyai. Kalau semuanya berkumpul, bersekongkol, bersekutu, berserikat untuk memberikan satu madarat kepada kita, nyantet kita, neluh kita, guna-guna kita, merusak, misalkan menghancurkan rumah tangga atau usaha kita, lan yadurruka bisyai, tidak akan dapat sedikit pun memberikan madarat kepada kalian illa bima katabahu Allahu alaik, kecuali ketetapan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya lihat sekali lagi, dan ini adalah buah daripada kekuatan iman. Kekuatan yakin dengan Allah, dengan rububiyahnya. Rabb, apa itu Rabb? Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur seluruh alam. Sampai urusan kita ini diatur, akhir. Urusan rezeki, urusan jodoh, urusan kebahagiaan, kebaikan, selamat, celaka, dan selamatnya. Rabb, kita yakin dengan rububiyah Allah SWT. Kita yakin bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat. Masya Allah, akhir. Makanya pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dia Rahman, Dia Rahim, Dia Ghafur, Dia Razak, Dia Qawi, Dia Matin, Dia Jabbar, Dia Salam, Dia Malik, Dia Jawad, Dia begitu derma, Razak, pemberi rizki, As-Salam, memberikan keselamatan, Al-Alim, dan Dia tidak pernah dan Dia Al-Alim, maha berilmu, Al-Adil, maha adil. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, Rahmanur Rahim. Dan Dia berjanji mencukupi kita. Bahkan Allah akan menjadi penolong kita, backing dalam kehidupan kita, benteng dalam kehidupan kita. Apabila kita menyerahkan urusan kita. Oleh karena kembali Allah katakan, lihat dalam surat Al-Mu'minun, ya, Al-Anfal, maaf, ayat 2, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, penuh dengan rasa cinta, takut, dan pengagungan, dan kerinduan ingin bertemu dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imana, semakin terus bertambah keimanan mereka. Lalu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka menyerahkan, dan hanya kepada Rabb mereka menyerahkan urusan mereka. Ya, ma'asyal muslimin, masya Allah. Sementara ada kabar gembira, akhir. Sementara ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, totality kepada Allah, dia serahkan, la haula wala quwata illa billah. Sementara kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali dengan ketetapan dan kekuatan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Dia satu-satunya, Dia sebaik-baik tempat aku bersandar. Maka akhir dengarkan kata Allah, lihat dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Tenang saja. Mencukupinya untuk datang kebaikan kepadanya, mencukupinya untuk tertolak madarat darinya hanya Allah. Dan Allah janji, siapa yang semakin kuat penyandaran dirinya, ketawakalannya kepada Allah, sahkan urusan kita, ya, maka Allah yang akan mencukupinya. Hasbuh. Bahkan akhi, jangan perkara-perkara yang mungkin masuk akal kita, dicukupi rizki kita, dicukupi kesehatan kita, keamanan kita, dan seterusnya, sampai kekuatan tawakal itu bisa mencukupi kita dari perkara-perkara yang mustahil menurut akal kita. Saya kasih contoh. Apa yang dibaca oleh Ibrahim ketika dilempar ketika dilempar kemana? Ke api oleh Namrud. Atau tahu kisah Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala mereka? Ya, Ibrahim akhirnya dilempar ke api. Seraya Ibrahim mengucapkan hasbuyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah sebagai penolongku, sebagai pembelaku, sebagai benteng bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, dan
hanya Allah sebaik-baik aku, tempat aku menyerahkan diri. Hanya Allah, hanya kepada Allah sebaik-baik tempat aku bersandar. Subhanallah akhi, apa yang terjadi? Sesuatu yang mustahil terjadi. Api dikala itu langsung ada perintah dari yang dia menyandarkan urusan kepadanya. Kulna ya nurkuni badan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Masya Allah, ya. Menjadi dingin api tersebut dengan ucapan Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga terjadi pada Rasulullah SAW setelah perang Uhud. Ya, di mana ada kabar bahwasanya ada orang-orang akan menyerang kembali kota Madinah setelah kekalahan perang Uhud. Subhanallah, Nabi mengucapkan wa qalu hasbunallah fazadum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah, aku adalah Allah. Akhirnya kemenangan pun ya, na'am, tidak terjadi kemudaratan pada Nabi dan para sahabat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tawakal. Yuk, saya ingin berikan gambaran ringan, akhi. Akhi fillah. Kalau antum hidup nih di dunia, akhi, lalu hidup antum ada yang jamin antum. Ya, ada seorang bos misalkan, orang yang Masya Allah, dia sudah bos, kaya raya, dia juga kuat. Dia juga sangat sayang dengan kita, derma kepada kita, Masya Allah. Ya, sangat derma, sangat kaya raya, sangat kuat. Ya, kemudian dia senantiasa, Masya Allah, jangan dipinta, tidak dipinta pun dia memberi. Lalu dia memerintahkan kita, udah suruh tenang saja. Serahkanlah urusanku kepadaku sini. Insya Allah beres semuanya. Urusan apa? Rizki, urusan keamanan, kesehatan, semua sini. Aku yang jamin. Kira-kira kalau ada bos yang seperti itu, antum hidup tenang nggak, akhi? Tenang nggak? Sebulan misalkan 100 juta gitu ya. Kalau sakit dijamin, misalkan masuk ke rumah sakitnya. Ya, antum dibuatkan apa namanya yang suka jaga itu? Bodyguard jaga antum gitu ya, satpam. Ya, dah, Masya Allah, antum tenang. Akhi walillahil matsalul a'la. Ayo serahkan urusan kepada Allah. Ikhwan, Allah sangat suka sekali. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta dan suka orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, itulah tawakal. Oleh karena Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, lihat dalam 73, hakikatu tawakkul 'ala Allah, ya, huwa tawakkulul qalbi, ya, haqqu tawakkul qalbi billahi haqqu tawakkulihi li jalbi naf'in aw daf'i dur. Hakikat tawakal adalah hati benar-benar bergantung kepada Allah. Hakikat tawakkul wa tawakkulul qalbi 'ala Allah. Bergantungnya hati kepada Allah dalam jalbi naf'in aw daf'i dur. Memperoleh sesuatu yang maslahat, yang manfaat, dan menolak yang madarat. Kan akhi, yang turun kepada kita itu antara dua. Antara turun maslahat, kebaikan, kesehatan, keamanan, rezeki luas, punya anak, punya istri, punya kendaraan, punya masa dan seterusnya. Hidayah, iman, Islam, ihsan. Atau turun madarat dari kepada kita. Ya Allah, bencana, musibah, ya. Naam, dan seterusnya, atau kepada keluarga kita, atau kepada yaitu orang-orang dekat kita. Maka akhi, serahkan urusannya sama Allah. Serahkan kepada Allah. Fi jalbi naf'in aw daf'i dur. Begitu juga saya bawakan perkataan Imam Syekh Utsaimin, ya, tawakal adalah yaitu naam menyandarkan permasalahan kepada Allah dalam mengupayakan yang dicari dan menolak apa yang tidak disenangi. Disertai penuh, yaitu percaya penuh kepada Allah dan menempuh sebab adalah upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk meraih tujuan yang diizinkan syariat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah, ya, inti dari tawakal itu adalah ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, tentunya di sini, ya, bukan berarti kita tawakal kepada Allah, ya,
Kita tawakal kepada Allah lalu kita tidak mendatangkan sebab. Ini juga penting kita garis bawahi ya. Betul akhi, antum ya. Antum pingin punya anak, nikah, lalu antum tawakal kepada Allah. Antum punya ingin rizki, antum pergi ke pasar lalu serahkan sama Allah. Antum ya akhi subhanallah sakit, ya sudah pergi ke dokter. Lalu antum serahkan sama Allah akhi. Ya. Antum misalkan haus, ya sudah akhi cari air. Lalu setelah tawakal kepada Allah. Ya. Dan seterusnya. Antum ingin talabul ilm akhi. Ingin ilmu yang manfaat, ya sudah duduk di majelis ilmu. Lalu serahkan kepada Allah. Karena hakikat datangnya kesehatan. Hakikat datangnya yaitu rizki. Hakikat datangnya ilmu. Hakikat yaitu kenyang dan hausnya dan tidak hausnya kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ma'asal muslimin, tentunya subhanallah secara sunnah kauniyah dan nurani kita pun akan mengatakan demikian, bahwa di antara makna tawakal adalah juga dengan badlul asbab. Ya. Antum jangan pernah mengatakan, kenapa antum akhi tidak pergi ke pasar? Ya, pengen rizki, pengen ya memberikan apa? Ya nanti juga datang duit datang, udah tawakal aja sama Allah. Iyalah. Kenapa antum tidak pergi ke dokter akhi berobat? Oh nanti juga tawakal aja sudah. Ini kayak orang akhi, kenapa antum mau punya anak nggak mau nikah? Tawakal aja. Ya nggak mungkin. Harus ada sebab. Ya, maka akhi nih ya, ada urusan zahir yaitu badul asbab dan sempurnakan. Urusan zahir badul asbab yaitu kita melakukan sebab-sebab dan sempurnakan sebabnya sesuai dengan kemampuan kita akhi. Ya, lalu setelah kita menyempurnakan sebab, sudah serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Seorang guru ketika mengajar akhi, sempurnakan sebabnya apa? Dia baca, dia berikan metode yang baik, dia sempurnakan pengajarannya. Lalu setelah itu untuk sampai ilmu tidaknya, sama tawakal sama Allah, selesai. Ya, seorang guru harus punya tawakal yang kuat, seorang dai. Lakukan sebabnya, terus dilakukan dakwah, karena kita ini diperintahkan untuk berbuat, beretos, wa qul i'malu, berbuatlah kalian, wa qul i'malu, berbuat, ambillah sebab, wa 'alallahi fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah yang akan menilai amal kalian. Ya. Oleh karena itu subhanallah, para ulama mengatakan, ya, orang yang bertawakal tapi tidak mengambil sebab, ini cacat akalnya. Majnun ya, ghairu akil. Dan orang yang bertawakal sama sebab lalu tidak tawakal sama Allah, itu cacat imannya. Jadi contoh tadi ya, antum sakit. Ya. Antum sakit misalkan. Lalu antum subhanallah, aduh ini kalau nggak ada tadi malam mati aku. Kalau nggak ada dokter fulan, wah selesai, sudah lewat istriku. Nah itu kesyirikan. Dia bertawakal kepada sebab. Padahal sebab ya ikhwan, subhanallah, tidak bisa merubah nasib secara hakikat. Maka siapa yang tawakal kepada sebab, maka ini kesyirikan. Bisa syirik besar akhi, bisa syirik kecil nanti. Ya. Naam, dan tawakal yang kedua, kalau dia bertawakal kepada Allah lalu tidak mengambil sebab, maka dia cacat akalnya. Ya kayak tadi, ya dia ingin makan diem, dia ingin kenyang diem aja. Mas itu makan, tawakal aja. Itu cacat akalnya. Dia harus ngambil sebab. Oh ngambil sebabnya, ya berasa dirubah judul jadi nasi. Lalu nasinya ditaruh di mana? Di piring. Setelah dari piring gimana ikhwan? Nah, julurkan tangan antum. Lalu setelah itu masukkan ke mulut. Itu semuanya sebab proses yang antum bisa lakukan. Ya, yang antum bisa lakukan. Setelah itu serahkan sama Allah SWT. Maka orang yang bertawakal tidak mengambil sebab, itu akalnya bermasalah. Karena sunnatul kauniyah, sunnatullah azza wa jalla fil kaun. Ya, terjadi sesuatu dengan sebab. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Nabi pernah menggambarkan, akhi, bagaimana kegagahan tawakal seperti gagahnya tawakal burung. Ilmu burung katanya. Atau tawakalnya burung. Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada dengan sekuat-kuat tawakal, sebenar-benar penyerahan diri kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat tayru. Kalian akan diberikan rizki seperti burung diberikan rizki. Gimana Pak burung Pak dikasih rizki Pak? Nunggu di sangkar Pak? Nah, taghdu himasan. Ya, dia pergi pagi-pagi dalam keadaan perut kosong. Burung ikhwan cuma dikasih insting, akalnya nggak ada itu. Dikasih insting, ya. Lalu burung juga ya, sebenarnya nggak ada pernah pelajaran ikut apa itu penataran, ya, cari duit, nggak ada itu. Nah, burung juga lemah, tidak ada ilmu untuk cari duit, akhi, untuk cari rizki. Tapi begitulah, tapi dia begitu cerdasnya. Taghdu imasan. Dia terbang pagi-pagi dan dia cari keliling-keliling rizki. Sehingga subhanallah kekuatan tawakalnya. Dengan dia sempurnakan sebabnya. Taruhu bitanan, balik dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Oleh karena itu akhi, jangan pernah takut kepada Allah akhi. Jangan pernah takut dengan serahkan urusan kita kepada Allah. Lalu, ya, kita lakukan sebab-sebabnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dan kekuatan tawakal akhi terkadang melebihi sebab. Wallahi kekuatan tawakal melebihi sebab. Ya, bahkan tambahkan ketawakalan itu dengan doa kita, ya Allah, ya Allah, luaskan rizki. Bahkan di antara sebab yang Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ya, Ad-Da'wa Dawa, dia katakan, ya, i'lam anna doa min aqwal asbab. Ketahuilah bahwasanya doa meminta kepada Allah itu sebab yang sangat kuat. Ya, ya, minta sambil minta, ya Allah kasih rezeki, ya Allah kasih sehat, ya Allah segera angkat wabah dari tengah kita, ya Allah, ya solehkanlah putra-putraku, istriku, ya Allah berikanlah hidayah kepada pemerintah-pemerintahku dan seterusnya. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, itulah janji Allah bagi orang yang bertawakal. Kemudian ma'asyal muslimin, di sini ada syarat-syarat tawakal. Ya, na'am, tawakal yang akan kita, yang ada dalam hati kita, hendaknya memenuhi syarat agar betul-betul diterima oleh Allah dan menjadi jalan kekuatan, jalan pertolongan, jalan penjagaan, jalan pencukupan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ma'asyal muslimin, yang pertama tentunya syaratnya tawakalnya hanya kepada Allah. Ya, iyalah. Karena tidak akan ada yang mampu memberikan manfaat. Karena selain Allah, tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan kecuali Allah. Sementara selain Allah itu diciptakan, selain Allah itu diatur, selain Allah itu dimiliki. Selain Allah itu sama dengan kita hamba, siapapun, malaikatnya kayak nabinya kayak, ya, apalagi jinnya, na'udzubillah. Ya, makanya jangan sampai tawakal dengan jimat, gubrak akhi. Ya, ya Allah, benang hitam, ente tawakal sama benang hitam, sama wafak, sama jimatnya, sama cincin yang dia pakai. Ya, tawakal dengan batu bebatuan, dengan api, dengan buntang, dengan bulan, dengan patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Ya Allah, ya. Bahkan tawakal kepada jin, ada dewa ini dan dewa itu. La ilaha illallah, bertawakal kepada jin, lalu disembelikan untuknya sesembelihan. Bertawakal kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang soleh di kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Itu kesyirikan akhi. Dan tidak manfaat dan madarat akhi. Tidak akan ada bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat kecuali Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kau zat yang menyelamatkan dan hanya dari engkau datang keselamatan. Kemudian ma'asyar muslimin, ya, yang kedua berkeyakinan yang kuat bahwa Allah mampu mewujudkan semua permintaan dan kebutuhan hamba-hambanya. Ya, antum butuh apa akhi? Serahkan sama Allah. Butuh anak, serahkan sama Allah. Butuh rizki, serahkan sama Allah totality. Butuh kesehatan, serahkan sama Allah. Semakin kuat penyandaran kita, semakin kuat datangnya kepada kita apa yang kita inginkan. Tentu saja dengan kita datangkan sebabnya tadi. Ya. Naam, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Sementara Allah telah berikan kepada kita jalan-jalannya. Ya.
Na'am, wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Dan kita terus bersabar dengan ujian-ujian yang menimpa kepada kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkil. Dan hanya kepada Allah yang bertawakal menyerahkan dirinya. Kemudian yang ketiga, yakin bahwasanya Allah akan merealisasikan sesuai dengan tawakal yang dilakukan hamba. Dia yakin bahwasanya akhi, ya, bahwasanya apa yang dia sandarkan kepada Allah akan terrealisasikan. Yakin. Antum serahkan urusan rezeki, Allah akan realisasikan rezeki antum. Aku serahkan urusan kesehatan, Allah akan realisasikan kesehatan antum. Ya, yang pasti keputusan Allah tidak pernah salah. Dan Allah mengatakan, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tadi, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah akan cukupkan. Ayo, tenang saja. Makanya jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan Allah. Serahkan saja. Sambil kita cari sebabnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ma'asal muslimin rahimakumullah. Dan tidak pernah putus asa dalam hati dan patah hati dalam semua usaha yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhannya. Nah, ya, ini juga penting. Jangan pernah kita suudzon. Ya, apalagi putus asa. Aku udah harus berobat Ustaz, aku sudah ini, aku sudah itu. Ya sudah, lakukan sebab, terus sempurnakan. Dan jangan lupa, jangan bertumpu pada sebab. Tapi hati kuatkan, sambungkan dengan Allah. Ya, dengan meyakini apa yang kita cari dari sebab tersebut, Allah akan merealisasikannya. Ya, butuh apa sih kita nih? Kita ini bukan butuh apa-apa, butuh yakin sebetulnya. Butuh tawakal sama Allah. Ya, subhanallah, ihsan, subhanallah. Butuh tawakal dengan Allah. Kalau tawakal, beres urusan kita ini. Rezekinya, kesehatannya, bahkan urusan-urusan agama kita, urusan dakwah kita. Yang punya pesantren, urusan pesantrennya, serahkan pesantrennya sama Allah. Ya, yang punya istri, serahkan istrinya. Yang punya uang, serahkan uang. Tawakalkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Dengan terus kita mengambil sebabnya, sudah, akhirnya jangan antum pusing. Kalau nggak tawakal malam-malam, ya punya uang banyak, antum pusing, nggak bisa tidur. Kenapa? Padahal sudah ada satpam, sudah dikunci, sudah lakukan sebabnya, tawakal sama Allah. Ya, sementara semakin kita serahkan sama Allah, semakin Allah tolong kita. Dan terkadang pertolongan itu dengan ujian. Ya, alhamdulillah, kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya, naam. Taib. Kemudian terakhir, yaitu jangan sampai salah kita dalam bertawakal. Kalau salah bertawakal, musibah nih Pak. Kalau Anda perhatikan akhir, tidaklah muncul orang-orang musyrik, kafir, yang menyekutukan Allah kecuali dalam bab ini. Yang satu menyerahkan urusannya ke patung. Yang satu menyerahkan urusannya kepada orang-orang soleh di kuburan. Ya Allah, betapa banyak orang yang ingin dapat kebaikan lari ke kuburan akhir. Nyambat-nyambat yang sudah wafat. Yang satu tawakalnya dengan dewa-dewi. Ya Allah, dewa fulan, jin dengan Nyi Roro Kidul. Yang satu tawakalnya kepada ya Allah, kepada batu tertentu. Ya Allah, ya. Katanya ini batu bisa ini dan bisa itu. Bahkan ada batu ditawafi setiap hari. Na'udzubillah, di dalam air. Dengan asumsi siapa yang ingin sesuatu maka tawaf di batu tersebut. Ya Allah, musibah ini. Ya, tawakal kepada Jibril, kepada malaikat. Aku serahkan urusanku, ada malaikat. Saya pernah dengar orang bilang dengan telinga saya, dia bilang, "Enggak usah kita takut lagi nyebrang kemana, ke Sumatera." Kenapa? Karena bersama kita ada Nabi, apa itu namanya? Nabi Khidir katanya. Ada Nabi Khidir. Ya Allah. Tawakal dengan Nabi Khidir katanya. La ilaha illallah. Musibah kayak. Ya, masal muslimin rahimahullah, tawakal dengan air, dengan api. La ilaha illallah. Akhi, syirik. Ya, kesyirikan. Dan ini bisa menjadi syirik besar. Bahkan tadi sebetulnya hakikat kesyirikan itu ada dalam tawakal. Ya, ada harapan, ada yang diinginkan, ada yang dicari, ada yang digantungkan urusan-urusan kepada dat-dat selain Allah tadi. Ya, itulah akhi sumber kesyirikan. Makanya kekuatan tauhid, kekuatan iman kepada Allah
akan memunculkan kekuatan tawakal. Setelah dia tahu bahwasanya Allah yang maha kuat, yang maha gagah, yang hanya bisa dia satu-satunya memberikan manfaat dan hanya dia satu-satunya menolak madarat. Subhanallah. Itu bisa syirik besar. Bisa syirik kecil. Contoh akhi, ya tawakal seseorang kepada sesuatu yang memang bisa bantu dia. Yaitu contoh seorang istri tawakalnya sama suami. Waduh, kalau suami mati gimana? Atau seorang pegawai tawakalnya sama bos. Waduh, kalau pabrik kolab gimana? Kalau saya sudah tidak ada kerja gimana? Ya. Lalu antum tawakalnya sama supir lagi. Tawakalnya sama pilot, akhi. Tawakalnya sama dokter. Betul dokter sebab bantu antum, tapi jangan tawakal sama dokter. Kalau antum, akhi, ya bertawakal kepada sebab, ya, dan sebab itu memang bisa membantu kita, maka subhanallah itu bisa kepada syirik kecil. Ya, apalagi dan akan bisa menghantarkan antum kepada syirik besar. Ya, kalau naudzubillah betul-betul antum gantungkan urusan antum kepada sebab-sebab ini. Baik, kemudian ikhwan, berkaitan dengan sebab, akhi. Ya, sebab itu atau bahasa Sundanya nyariat cenanya. Pernah dengar enggak Ustaz kalimat nyariat? Sebab atau nyariat itu tidak semuanya sebab dibolehkan, akhi. Ya, sebab itu kayak antum naik perahu dari Merak ke Bekauhuni itu. Itu semua sebab. Nyampe ke sana pakai perahu. Tapi apakah semua perahu antum bisa tunggangi? Tidak. Ketika antum tahu sebenarnya perahunya itu bolong, akhi, bocor, jangan nanti. Ya, nanti antum tenggelam di tengah, akhi. Sama. Ya, di sana ada sebab yang dibolehkan, di sana ada sebab yang tidak dibolehkan. Ada sebab yang dibolehkan, contoh tadi, orang sakit, maka sebabnya apa? Dokter, obat. Orang ingin dapat rezeki, sudah antum, akhi, pergi ke pasar atau bekerja. Orang ingin nikah, ya sudah cari, akhi, calon istri. Punya anak, ya sudah menikah, akhi, sebabnya. Baik. Dan seterusnya, maka ini sebab yang dibolehkan. Tapi kalau ada orang yang ingin sakit, ingin sehat, ya, lalu subhanallah dia menggantungkan benang hitam di sini, tamimah. Ya, atau cari jampe-jampe yang tidak jelas. Atau datang ke kuburan tertentu mencari yaitu kesembuhan, ini musibah. Sebab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab ini ya menyinggung akidah, hati-hati. Ada juga sebab yang diharamkan dengan perkara yang haram. Contoh, akhi, orang pengen kenyang betul tawakal sama, tapi sebabnya makan ya misalkan babi atau minum khamar. Ini haram ya, akhi. Jelas, sebab pun harus cek dulu. Sebab yang dilegalkan secara syar'i, ya, maka kita lakukan. Sebab yang tidak dilegalkan secara syar'i, apalagi bersentuhan dengan kesyirikan, ya, keyakinan kebesaran Allah, maka ini bisa merusak akidah kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ikhwan. Itu barangkali yang bisa disampaikan di sore hari ini. Hanyalah Allah, akhi, yang memberikan kekuatan, keluasan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala satunya zat yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak dan dari kita. Gantungkan hati kepada Allah, kuatkan hati kita kepada Allah. Setelah kita melakukan sebab-sebab sesuai dengan kemampuan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, membimbing kita dan menguatkan kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menundukkan hati kita untuk senantiasa bertawakal serta kekuatan iman kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Muhammad, barangkali itu Ihsan, ya. Untuk bukunya barangkali bisa dibaca masing-masing saja oleh kaum muslimin di rumahnya, ya. Hati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah manfaat bila dibaca. Mungkin bila ada pertanyaan, Ihsan, tafadhal. Nah. Jazakumullah khairan kami sampaikan atas penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pemirsa dan pendengar Radio Roja, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan ini di line telepon. Baik, kita terima untuk satu penelpon yang pertama dalam pembahasan sore hari ini. Kita persilakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, dengan siapa? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Di Kanian.
Baik, silakan Ibu di Cibinong ya. Silakan. Ustaz. Nah, barakallah. Ustaz, doa apa yang supaya kita tuh nggak lemah dalam fisik, tidak lemah dalam iman untuk mengikuti kompetisi Allah di bulan Ramadan. Baik. Dan yang kedua ini Ustaz, misalnya yang memberi zakat itu Nabi, atas izin Allah, syuhada, serta ulama. Lepas ulama dan syuhada itu gimana Ustaz untuk memberi syafaat pada umat sunnah? Saya tetap di Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu, dan kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu yang di Cibinong, hafizahullah. Semoga dijaga oleh Allah SWT. Pertama, banyak doa ya Bu ya. Naam, agar kita dikuatkan. Contohnya, ya doa yang Nabi katakan kepada Mu'ad. Kata Nabi, "Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan engkau kepada Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin." Jangan kau tinggalkan seusai setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma a'inni, Allah tolonglah aku ya Allah. A'inni, tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika, untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa terus bisa mampu melakukan ibadah kepadamu dengan baik. Allahumma a'inni, saya kira dah Ibu hafal doa ini ya. Bahkan ini dianjurkan setelah salam atau sebelum salam juga boleh. Setelah salam, di antara zikir salat kita adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan kepada Allah. Ya. Atau doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau sesatkan hatiku setelah engkau berikan aku hidayah. Ya. Naam, kemudian Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepadamu hidayah, wat tuqa dan kekuatan takwa, wal afaf dan kesucian, wal ghina dan kecukupan. Atau dengan bahasa kita Bu, Ibu orang mana? Cibinong teh Sundanya. Gitu ya. Maka bahasa Sunda kita. Orang Jawa bahasa Jawa. Ya, orang Palembang bahasa Palembang. Ayo minta dengan bahasa Anda. Ya Allah, kuatkan aku untuk sampai ke bulan Ramadan, kuatkan jasadku, kuatkan imanku. Ya Allah, berikan kemudahan. Nah, ya, bahasa Allah sangat mudah untuk mengijabah dan memahami dan mengijabah doa-doa kita. Ya, maka alhamdulillah. Yang kedua, naam, betul ya, yang akan memberikan syafaat banyak, di antaranya Rasulullah, jelas ya. Rasulullah masyaallah, bahkan syafaatul udma. Ya, begitu juga para malaikat, orang-orang soleh, para syuhada. Tetapi mintanya sama Allah Bu, sekarang ini. Kalau Ibu berharap nanti dapat syafaat Rasul, minta ya Allah, Allahumma, bukan ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah syirik Bu, minta sama selain Allah. Ya, misalkan ya ahlal badar misalnya. Wahai para pejuang perang Badar gitu, syuhada Badar gitu. Jangan syirik. Ya, wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Siapa yang paling sesat daripada orang yang suka menyambat-nyambat nama selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka mintanya syafaat sama Allah. Ya Allahumma inni as'aluka syafa'ata rasulik wa syafa'ata syuhada was salihin was siddiqin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya syafaat, yaitu nabimu, syafaat para sahabat, para syuhada, dan seterusnya. Minta sama Allah, dan Allah bentuk ijabah kita. Naam. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Samina yang ada di Cibinong, dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat Ibu dan juga bagi yang lain. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya. Dari Ibu Yuni di Jakarta Pusat. Ibu Yuni Jakarta Pusat, silakan ya. Ibu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung bertanya. Sebentar lagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita dipertemukan. Ustaz, apakah ada dalil dan hadisnya bagi wanita yang untuk ikut menjalankan sholat tarawih di masjid
Kan kita udah setahun ini pandemi, kita tidak bertemu ketemu perempuan, tidak bisa ke masjid. Nah itu apakah ada dalilnya? Apakah dimakruhkan atau diharamkan kalau kita perempuan untuk ikut sholat tarawih di masjid? Mohon penjelasan. Dan kedua, Ustaz, kalau kita untuk bulan Ramadan ini, apakah ada sebelum kita memasuki Ramadan ada khusus membersihkan diri, ada tradisi yang seperti itu dibenarkan atau tidak untuk kita mandi mensucikan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Baik, Ibu, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya, silakan Ustaz. Tentang wanita tarawih. Nah, secara umum Ibu, ya secara umum kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian halangi wanita untuk datang ke masjid. Ya, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau halangi wanita untuk datang ke masjid. Namun kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahun. Namun rumahnya lebih baik baginya. Ya, jadi kalau pertanyaannya, Ustadz boleh tidak? Jawabannya boleh. Tapi Ustadz mana yang lebih utama? Jawabannya di rumah. Ya, naam. Itu berkaitan dengan sholat ibu di tarawih, melakukan ibadah secara umum, baik tarawih atau jamaah. Ya, sholat berjamaah wajib, jangan dihalangi kata Nabi. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maka ibu tarawih di rumah, masya Allah, ya lebih baik. Aduh Ustaz, saya pengen ya bersama imamnya, masya Allah indah, bacaannya panjang, lebih khusyuk. Ya sedang tidak ada masalah. Ya, barangkali di sana ada kelebihan yang lain. Taib. Namun tentunya ketika wanita pergi ke masjid harus dengan adab-adabnya. Pertama Bu, usahakan izin dengan suami. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan Bu. Izin dengan suami. Kemudian tentunya dengan perpakaian yang rapi, menutup aurat, lebar, tebal, dan tidak sensasional. Juga jangan sampai pakai minyak nyong-nyong. Minyak yang semerbak baunya sehingga orang-orang di sekitarnya katanya ya. Maka jangan itu lebar, tebal, tidak sensasional. Gimana sensasional Ustaz? Pakaian yang bisa melihat orang memandang dia. Di sini bunga ros, di sini bunga bangkai, di sini bunga macam-macam misalkan ya. Pakaian yang sederhana. Kemudian tidak memakai yaitu wewangian yang semerbak. Ayu mamra'atin ista'tarat summa marat birijalin ya li yusmi raihata fa hiya zaniyatun kata. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang dia pakai minyak wangi, lalu dia sengaja lewat di depan laki-laki. Semerbak wanginya tercium oleh laki-laki, maka dia sedang berzina dan berzina. Na'udzubillah. Ya, maka jangan pakai minyak wangi. Kemudian ikhwan juga jangan sampai ikhtilat, campur bau laki-laki dan wanita. Ya, maka tempatnya ternyata tempat terpisah, tertutup, ya. Masya Allah. Kita saksikan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram demikian. Walaupun Masjid Nabawi lebih rapi tentunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya. Itu jadi kecuali barangkali nanti ibu ketika di akhir Ramadan i'tikaf. Karena wanita pun bersama istri-istri Nabi dan wanita sahabiyat dahulu beriktikaf bersama. Bahkan setelah Nabi wafat, i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Istri-istri Nabi pun beriktikaf. Setelah Nabi wafat pun terus istri Nabi beriktikaf. Maka bila ada kesempatan nanti i'tikaf, masya Allah, Pak Bu, ya, kegiatan yang tidak pernah Nabi absen setiap tahun ketika hidup beliau beriktikaf di 10 hari terakhir. Masya Allah, bersahaja dengan Allah, menghususkan diri untuk bersama Allah di 10 hari terakhir, karena Ramadan itu gagahnya lebih hebatnya di penghujungnya. Ramadan lebih hebatnya, Ramadan itu hebat, tapi lebih hebatnya di penghujungnya. Makanya kata Aisyah, dia katakan karena Nabi SAW idza dakhala al-'asr shadda mi'zarahu wa aikadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi SAW kalau sudah masuk hari terakhir Ramadan, dia ikatkan kencang ikat pinggangnya, tidak menggauli istrinya maksudnya. Lalu dia hidupkan malamnya, lalu dia bangunkan keluarganya. Maka Nabi beriktikaf bersama. Maka beriktikaf tentunya nggak ada iktikaf di rumah. Ustaz, saya iktikafnya di kamar sendirian. Itu bukan iktikaf, molor namanya. Ya, maka iktikaf di masjid boleh. Maka itu tentunya lebih utama ya, karena di situ ada amalan yang lain penunjang, dan itu pun dengan adab-adabnya tadi. Taib, maka itu ya silahkan, tidak dilarang, tidak dosa. Walaupun di sisi keutamaan, masya Allah kita di rumah. Ustaz, gimana kalau di rumah saya pengen gimana bacaannya, cuma hafalnya kul yakulhu.
Nah, maka ibu boleh baca sambil baca Al-Quran. Ya Bu ya. Jadi boleh baik dipegang begini atau ada di depan kita itu Al-Qurannya. Nah, boleh. Ya, misalkan tuh baca, Bu, pengennya Ustaz saya ingin 1 rakaat 1 lembar. Ya silakan. Baca. Ya, atau pakai apalagi sekarang ada HP nih. Bisa baca begini. Nah, bisa. Ya, insyaallah. Ya, kemudian masyaallah muslimin, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, karena naam sudah luar biasa banyak merupakan kebudayaan. Ada orang yang mengkhususkan amalan-amalan khusus sebelum Ramadan. Ada amalan yang ya mungkin sesuatu yang mungkin sekedar amalan, ada bahkan yang menyerepet kepada penyimpangan akidah ya. Contoh, maaf ya, anggapan bahwasanya kayaknya tidak gimana deh, tidak Ramadan itu kalau tidak ziarah kubur dulu. Ya, maka berbondong-bondong ke kuburan sebelum Ramadan. Kuburan-kuburan tertentu, masyayikh, keramat dan seterusnya. Ini tidak benar. La taj'al qabri 'idan. Janganlah kau jadikan ya Allah kuburanku 'id, kata Nabi. 'Id itu apa? Yang didatangi berulang-ulang di waktu yang sama. Itu 'id. Idul Fitri, Idul Adha berulang-ulang di waktu yang sama. Nabi berkatakan, "Rabbi la taj'al qabri 'idan." Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburan sebagai 'id. Ya, kemudian ikhwan tadi ada yang melakukan kebiasaan dengan apa? Masya Allah ya. Sebagian kaum muslimin ada meyakini harus mandi besar, ya, gitu melakukan mandi khusus, mandi masuk Ramadan, kemudian bacaan-bacaan khusus, ayat-ayat khusus, doa-doa khusus, kemudian berkumpul khusus malamnya sebelum Ramadan dan seterusnya. Wallahi, andai kata itu baik nih saya Nabi mencontohkan kita. Semuanya itu tidak ada dari Nabi SAW. Tidak ada amalan khusus untuk naik ke bulan Ramadan, untuk munggah ke bulan Ramadan, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, amalan khusus untuk naik ke bulan Ramadan. Ya, kita subhanallah biasa-biasa saja. Jadi kita berdoa kepada Allah agar sampai ke bulan Ramadan. Ya, amalan khususnya melihat hilal. Itu amalan khususnya itu. Ya, melihat hilal. Kalau tidak sampai melihat saja isbat dari pemerintah kita, itu amalan khususnya. Dengarkan sidang isbat pemerintah kita atau yang memiliki kemampuan melihat hilal, karena kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, puasalah kalian dengan melihat hilal Ramadan, masya Allah muncul, dan berbukalah kalian dengan kalian nanti dengan melihat hilal pula. Ya, maka itu amalannya khusus Bu. Jadi nongkrongi apa tuh pengumuman sidang isbat pemerintah kita dari Departemen Agama, apakah sudah masuk atau belum Ramadan, yang itu adalah sunnah. Karena sepakat ijma, hampir ijma para ulama, tidak benar menentukan Ramadan dengan tanggalan hisab kalender, tidak benar. Tidak benar. Ya, ini ijma para ulama, imam yang 4 tidak merekomendasikan ya untuk menentukan Ramadan dengan hisab. Yang menentukan Ramadan hanya dengan yaitu ru'yatul hilal. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Ini juga menjadi jawaban bagi pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah menjelaskan dan meneruskan pemahaman saudara yang masih beranggapan di antara bentuk tawakal adalah mengikuti jalan-jalan tertentu atau tariqah tertentu dan mengambil keyakinan untuk mendatangi beberapa kubur-kubur keramat dari para wali, dan juga dengan meyakini adanya kemaslahatan pada benda-benda tertentu. Ustaz, apakah ini bagian daripada tawakal yang benar? Jazakallah khair. Pertanyaan yang sangat bagus, masya Allah. Sebetulnya sudah saya singgung tadi, ya, bahwa hati kita kuat mancang dengan Allah, yakin dengan Allah, dan kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Ya, karena Allah lah hakikat yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, menyehatkan kita, mengayakkan kita, meluaskan rezeki kita, mendatangkan anak kepada kita, istri dan seterusnya. Ya, Allah, kata Allah bangkrut antum. Kata Allah sakit antum. Kalau kata Allah mati antum. Dan seterusnya. Namun proses tawakal itu ya harus diiringi dengan sebab. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwasanya sebab itu tidak semuanya benar. Ya, Allah mengizinkan kita, mewajibkan kita ketawakal dan memerintahkan kita ngambil sebab yang diridhoi oleh Allah. Sebab yang tidak bersinggungan dengan ya penyimpangan akidah, keyakinan kebesaran Allah, dan sebab yang
ya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau sehat, mau punya anak, ya ini udah sebabnya nikah sudah. Ya. Nah, aduh istrinya lama tak jumpa juga, kunjung juga anak, ya sudah berobat. Dicek. Ya. Orang ingin subhanallah ikhwan hartanya aman, ya sudah. Ya. Apa itu? Sewa satpam, bodyguard. Sebab atau pagari dengan pagar yang kuat. Masuki uangnya di berangkas dan seterusnya sebab. Adapun yang tadi ditanyakan, ya Allah, naudzubillah, ya mengambil sebab dengan mengikuti tata cara agama yang tidak dicontohkan Nabi, mengikuti torikoh ini, torikot itu. Banyak sekali. Apakah itu diajarkan Nabi? Dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi tadi subhanallah, ada hadis ini naudzubillah palsu. Disandarkan kepada Nabi dusta. Mereka mengatakan idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian sedang dalam keadaan kesulitan, jangan kemana-mana, ke kuburan saja, gubrak. Ini makanya orang berbondong-bondong, ya, pengen menang pilkada ke kuburan, ya, pengen dagang laku ke kuburan, cari cewek ke kuburan, apa-apa ke kuburan. Ya, bahkan sengaja mereka berbis-bis berhari-hari, Masya Allah, dengan dana yang tidak sedikit, akhi, subhanallah. Sementara Nabi pun mengoreksi kita, kata Nabi, la tusaddur rihal, jangan menyelitih-letih perjalanan. Jangan memayah-mayah perjalanan. Jangan menyulit-nyulit perjalanan illa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ada nilai ibadah di situ, ila salatin masajid. Kecuali ketiga masjid, Masjidil Hada, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid An-Nabawi. Silahkan Anda jual rumah Anda. Kalau ada kelebihan rumah, jual harta Anda. Tinggalkan keluarga, tinggalkan anak. Ya, berletih-letih berlama-lama di perjalanan menuju Makkah dan Madinah dan Aqsa, silahkan. Tapi Anda berletih-letih untuk mendatangi kuburan-kuburan tertentu dengan niatnya. Kita tidak mengharamkan. Awas jangan sampai ada pemikiran salah. Oh, ini dakwah sunnah, dakwah salafiyah, ya, mengharapkan ziarah kubur. Sebentar dulu Mas, jangan dulu menjudge, tidak benar. Kalau kita mengharamkan ziarah kubur, kufur kita. Karena Nabi memerintahkan, ya, zurul kubur, kata Nabi, ziarahi kuburan oleh kalian. Bahkan Nabi dahulu pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziarah kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Boleh ziarah kubur, bahkan disunahkan. Tapi ingat bahwasanya ziarah kubur yang benar, yang pertama adalah niatnya untuk kita, Bu. Ingat ya, jangan salah persepsi nih. Ziarah kubur untuk si mayit, keliru, Bu. Ziarah kubur itu untuk kita, baru pas datang kita doakan mayit. Karena tadi kata Nabi SAW, zurul kubur fa innahu yudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian ke negeri akhir. Buat kita, kuburan itu wasiat, bongkahan yang menjadi penasihat kita. Kuburan buat kita. Makanya Bu, Pak, ya, Nabi meminta izin untuk memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, tidak diizinkan. Nabi SAW meminta izin untuk memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, tidak diizinkan. Tapi Nabi diizinkan untuk menziarahinya. Bukan untuk mendoakan, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi ziarah kubur itu untuk kita, Bu. Setelah kita datang, kita mengucapkan salam. Yang salam isinya adalah doa. Assalamualaikum ahla diyar, minal muslimin wal mu'minin. Ya. Antum lana sabiqun. Wa nahnu bika insyaallah bikum lahiqun. Yaghfirullahu lana wa lakum. Ya. Keselamatan bagi penduduk kuburan ini, kalian, ya, dari mukmin dan muslim, kalian telah mendahului kami pun akan mengikuti kalian. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian semuanya. Hanya ucapan salam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, maka sebab-sebab seperti itu, sebab-sebab tadi itu, ya itu, insyaallah sebabnya pakai jimat, pakai wafak, ya, pakai batu tertentu, air tertentu, pohon tertentu. Naudzubillah min dzalik. Itu sebab-sebab yang bisa menyimpangkan ketawakalan kita kepada Allah. Justru menyimpangkan keyakinan kita kepada Allah, ya, ketawakalannya terbagi dua. Ya, kepada barang-barang tertentu, lalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebab-sebab yang tidak diizinkan. Allah alam. Barangkali cukup Aisyah, ya, karena sudah menjelang maghrib. Silakan. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik, dan ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi pendengar yang bertanya melalui pesan singkat. Kami akhiri untuk pembahasan di sore hari ini sebagai pertanyaan terakhir ini, Ustaz, dan silahkan
sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian, Ustaz. Barakallahu fikum akhi Ihsan dan ikhwah di Roja dan seluruh kaum muslimin yang ikut menyaksikan kajian kita di sore hari ini. Kesimpulannya bahwasanya ikhwan, siapa yang ingin tenang, siapa yang ingin dicukup, siapa yang ingin tidak galau, siapa yang ingin senyum di setiap keadaan, serahkanlah urusan sama Allah. Serahkan urusan sama Allah, serahkan totality kepada Allah. Dan Allah sangat suka kalau ada hambanya menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan Allah janji, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah akan cukupkan, Allah akan bereskan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hanyalah Allah, yaitu cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik penolong. Kemudian ya Allah, hasbi Allah wa ni'mal wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah bertawakal kita. Naam, kemudian ma'asyiral muslimin, tentunya tadi tawakal bukan tawakal yang pasrah tanpa mengambil sebab. La, justru di antara makna tawakal adalah kita badul asbab. Karena itulah yang kita mampu lakukan. Ya, itulah kita mampu lakukan dan itu diperintahkan oleh Allah. Ngambil sebab. Hanya saja jangan sampai kita salah ngambil sebab. Tadi karena tidak semua sebab bisa kita lakukan. Ya, dan jangan juga kita tawakal kepada sebab. Karena tawakal kepada sebab syirik dan bertawakal tanpa sebab tidak berakal. Begitu kata para ulama. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jangan lupa tawakal kita kuatkan dengan doa kita. Tawakal kita kuatkan dengan doa kita. Semakin kuat insyaallah datang pertolongan kepada kita. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.